Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syareza. Saudara, kebakaran melanda lapak barang bekas dan 3 petak kontrakan di Jalan Pengadegan Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan Jumat sore kemarin. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kami akan memutarkan saudara kebakaran yang terjadi Jumat sore kemarin di mana material bangunan yang mudah terbakar ini membuat cepat api menyambar bangunan lain. Api menghanguskan 65 pintu kontrakan. Nanti kami juga akan memperbarui data terbaru berapa banyak kontrakan terbakar untuk Anda dan juga sebuah lapak pengepul barang bekas. Saat itu ada 40 personil dan 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api. Jadi menurut pemilik lapak ada kontrakan, kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu rumah kontrakan. Oke. Awalnya emang lagi pada ngapain, Pak? Saya lagi duduk-duduk, Pak. Ya, saya lagi duduk-duduk. Tahu anak buah saya teriak. Katanya ada api gitu, Pak. Oke. Nah, sebelum terjadi kebakaran, memang lagi ada aktivitas apa, Pak? Nggak ada apa-apa, Pak. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini soal kebakaran di kawasan Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Arif Rahman. Kita ke Putu, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini setelah kebakaran Jumat sore kemarin? Saya melihat di belakang Anda juga masih banyak petugas dan juga warga yang mengelilingi lokasi kebakaran di sana. Ya, selamat pagi Reza dan juga saudara. Kawasan ini sebetulnya karena api juga sudah seluruhnya padam dan tidak bersisa sedikit pun, sehingga sebetulnya proses pemadaman ini sudah berakhir kemarin sore sampai dengan petang begitu ya. Tapi karena sudah tidak ada api yang ada di kawasan ini, sehingga masyarakat yang terdampak ini memilih untuk kembali ke TKP dan juga memilih-milih kira-kira apakah masih ada barang yang kemudian bisa diselamatkan. Juru kamera Kompas TV Arif Rahman akan menunjukkan kepada Anda, Reza dan juga saudara, supaya lebih tergambar Anda bisa menyaksikan memang situasinya. Kalau Anda lihat ini sebagian besar tadi saya juga sempat ke pengungsian begitu ya, di mana mereka khususnya yang laki-laki ini memilih meninggalkan pengungsian setelah sarapan dan juga makan seadanya yang disediakan di pengungsian, tenda pengungsian. Ini kembali ke area ini untuk memilah-milah kira-kira apa yang bisa diselamatkan. Seperti misalnya Reza, visual yang Anda saksikan saat ini adalah salah satu alat yang tersisa dari kebakaran yang terjadi di kawasan Pengadegan di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran ini sendiri sebetulnya Reza dan juga saudara ini meluluh lantahkan kurang lebih ada 80 pintu kontrakan atau ada 80 ruangan kontrakan begitu ya, di mana di dalamnya ini ada sekitar 80 kartu keluarga atau sekitar hampir 400 jiwa yang kemudian terdampak dan harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggalnya. Dari pembicaraan yang sudah saya coba lakukan begitu dengan masyarakat, dengan penghuni sekitar, memang 40 kakak diantaranya ini merupakan warga Jakarta atau ber-KTP Jakarta, sementara sisanya ini merupakan warga pendatang khususnya dari kawasan Cirebon, karena di daerah ini kebanyakan dari mereka merupakan pedagang Reza dan juga saudara yang kemudian biasanya berjualan gorengan, kemudian ada pengolahan tahu dan juga tempe di sekitar area ini. Anda bisa lihat Reza dan juga saudara, akibat kebakaran yang melanda kawasan ini dalam waktu yang singkat ini meluluh lantahkan area ini. Tempat saya melaporkan saat ini Reza dan juga saudara, kalau Anda lihat ini hanya ada puing-puing, kemudian sisa-sisa kardus begitu. Tapi sebetulnya kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda Reza dan juga saudara, area ini adalah area kontrakan petak begitu, di mana ada satu bangunan itu dapat terdiri dari bangunan 2 lantai ataupun juga 3 lantai, di mana masing-masing kamarnya ini dihuni oleh satu kartu keluarga. Artinya memang kalau tadi disampaikan dari data sementara yang dicatat oleh BPBD begitu ya, ada sekitar 80-an kartu keluarga, di mana jumlahnya ada 350 jiwa tepatnya yang kemudian mengalami kerugian karena kehilangan rumah. Ini sepenuhnya mengungsi
pengungsi karena bangunan 3 ataupun 2 lantai yang ada di kawasan ini sama sekali tidak bersisa bentuknya, bahkan pondasinya pun dapat Anda saksikan tidak ada yang tersisa sama sekali, hanya ada seng ataupun juga sisa-sisa dari kayu yang memang digunakan untuk pembatas-pembatas di masing-masing ruangannya. Anda juga bisa saksikan Reza dan juga saudara, ini merupakan warga begitu ya yang tinggal di area ini. Tadi sebagian terbagi menjadi 2 tempat pengungsian, di mana salah satunya ada yang memilih untuk tinggal di warga-warga sekitar ataupun juga kerabat mereka yang ada di sekitar sini yang memang tidak terdampak kebakaran. Ada juga yang memilih untuk meninggalkan area ini, tapi juga kalau memang punya keluarga dan berKTP Jakarta, tapi juga sebagian ada yang memilih untuk tinggal di tenda yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta, dalam hal ini adalah BPBD DKI Jakarta begitu ya. Tadi kami pantau di daerah pengungsian sendiri atau di kawasan pengungsian itu sudah ada beberapa fasilitas yang diberikan sementara, yakni tenda dari BPBD untuk beristirahat begitu, ada matras, kemudian juga ada kipas angin begitu yang disediakan untuk beristirahat. Kemudian ada tenda kesehatan juga dari Puskesmas Kecamatan Pancoran untuk warga yang mengalami luka misalnya ataupun juga kondisi yang kurang sehat. Ini bisa sementara begitu ya, ketika skalanya normal ataupun juga kecil penyakitnya, ini akan dirawat begitu untuk sementara di tenda tersebut. Sementara kalau eskalasinya lebih besar lagi, perlu penanganan yang lebih serius lagi, maka akan dipindahkan begitu, baik itu ke puskesmas ataupun juga ke rumah sakit setempat. Dari malam kemarin sampai dengan hari ini total ada sekitar 8 orang yang melakukan cek kesehatan atau perawatan di tenda kesehatan. Kendalanya atau yang kemudian dikeluhkan ini adalah pusing, kemudian juga lecet-lecet, karena memang beberapa ini dari bangunan 2 ataupun juga 3 lantai itu karena api begitu besar dan merambat cukup cepat, sehingga kemudian membuat mereka harus lompat begitu sehingga mengalami luka-luka, dan ini bisa dirawat sementara di tenda kesehatan. Namun kalau kondisinya berat maka akan direkomendasikan untuk dibawa ke rumah sakit. Yang menjadi catatan juga Reza dan juga saudara, bahwa memang sebetulnya kan penyebabnya dugaan sementara adalah karena adanya konsleting listrik begitu.